Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Budi Waluyo dan yang saya hormati Dr. Tri Sri Nur Asih selaku dosen pengampu mata kuliah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini melaporkan progres mengenai disertasi yang sudah saya tulis dan saya tulis perkembangannya, yaitu mengenai pengembangan model Contextual Critical Reflection Learning C2RL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan self efficacy. Nah, yang pertama yang saya laporkan adalah progres disertasinya, di mana sudah saya seminarkan proposal disertasi tanggal 26 Agustus 2022 dan tahapan selanjutnya pada bulan ini. Nah, kemarin pada pertemuan terakhir Prof. Suki selaku promotor juga menginstruksikan untuk segera memvalidasi instrumen jika nanti sudah di ACC oleh promotor. Nah, untuk target validasi instrumen pada bulan ini, nah ini saya akan diisi tadi untuk melakukan progres atau mengupload instrumen yang sudah saya tulis, dan untuk selanjutnya pada bulan ini yang sama saya juga menulis analisis masalah ataupun analisis kebutuhan bagian dari metodologi penelitiannya, di mana di situ untuk model pengembangan PLUM harus ada analisis kebutuhannya. Nah, di sini saya akan menulis artikel kualitatifnya. Nah, nanti ke jurnal internasional terindeks Scopus yang nantinya kalau saya kirim itu di G4 PGCOP. Nah, untuk bulan bulan Januari sampai Maret itu nanti sembari menunggu bulan Desember sampai Januari tetap berproses untuk mengirimkan atau bimbingan di study secara online maupun secara offline yang nanti saya harus ke Semarang. Nah, nanti setelah itu saya targetkan nanti di Januari sampai Maret 2023. Nah, nanti untuk pengambilan data kualitatif. Nah, tentu untuk latar belakang yang sudah beberapa hal kemarin dari masukan dari Bu Inung, panggilan familiarnya Bu Itri. Nah kemarin beberapa hal bagaimana sih benang merahnya untuk melihat dari model yang dikembangkan dengan nanti kemampuan berpikir kritisnya seperti itu. Nah, beberapa hal sudah saya tambahkan mengenai teorinya, salah satunya yaitu dari Alvia. Nah, ini beberapa tahun 2022 saya ambil dari jurnal terindeks Scopus. Nah, ini bagaimana impact-nya. Di situ ada namanya adalah tahapan learning community maupun tahapan konstruktivis, di mana nantinya untuk konteks basicnya dari contextual teaching and learning. Nah, di sini juga beberapa hal untuk progres yang kemarin dapat masukan dari Ibu Inung dan Prof. Sukis, beberapa hal sudah saya masukkan. Nah, di mana salah satunya kenapa siswa ini harus mempunyai solusi yang mungkin bisa dikatakan hanya satu solusi dalam model yang nantinya saya tawarkan, karena di dalam beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa penelitian yang berkaitan mengenai critical thinking. Nah, ini salah satunya adalah siswa tidak dilatih untuk mengerjakan soal-soal non rutin, tetapi lebih dominan pada pembelajaran yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sederhana dengan solusi tunggal, bukan pernyataan terbuka open-ended. Nah, dari sinilah nantinya permasalahan ini atau hasil kajian literatur inilah yang menjadi basic bahwa langkah nanti ataupun indikator dalam critical thinking nantinya ada yang kata-kata adalah mengemukakan solusi alternatif. Nah, di sini berkaitan juga ini tentang critical thinking seperti itu. Nah, sehingga rumusan masalah tentu yang nanti akan saya kejar adalah untuk secara kualitatifnya adalah faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis dan self efficacy matematis siswa serta rekomendasinya. Nah, dari sinilah nantinya yang saya targetkan nanti pengambilan data di bulan Januari sampai Maret 2023. Nah, fokus nanti untuk penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana faktor-faktornya, dilihat dari indikatornya seberapa jauh dari instrumen
kualitatif yang nanti segera pada bulan ini segera akan saya validasikan, tetapi terlebih dahulu akan saya bimbingkan beberapa kali dengan para promotor. Ketiga promotornya jika sudah mendapat ACC, nah nanti segera saya validasi dan saya uji cobakan dengan target di bulan Januari sampai Maret 2023. Nah setelah itu, setelah pengambilan data kualitatif, nah tentu untuk memperkuat dugaannya, nah nanti kita memerlukan suatu analisis kuantitatif, salah satunya yaitu dengan mengembangkan model. Tetapi kita lihat dulu bagaimana proses dan hasil pengembangan model, yaitu contextual critical reflection learning yang valid, efektif, dan kita lihat menurut Guskay untuk melihat kualitas modelnya itu kita juga melihat 5 efek potensial, tetapi di dalam beberapa kajian teori tidak semuanya digunakan 5 hal tentang efek potensial tersebut. Nah, nantinya kita akan pilih dan pilih mengenai efek potensial yang sesuai dengan pembahasan ataupun pengembangan modifikasi Plum pengembangannya tersebut. Nah, tentu beberapa hal yang nantinya ini untuk tujuan penelitiannya. Nah, beberapa kajian pustaka yang kemarin sempat oleh Bapak Ibu dosen, oleh Prof. Budi dan Prof. Sukes, dan tentu ditambahkan Dr. Inu, beberapa sudah saya tambahkan mengenai referensinya. Nah, hanya saja beberapa referensi ini memang banyak hal yang sampai update tahun 2022 ini belum menemukan, hanya saja 2020 ke bawah. Nah, inilah nantinya yang perlu saya tambahkan nanti beberapa hal mengenai kajian atau pustaka atau daftar referensinya yang mendukung beberapa konstruksi mengenai aspek dalam kemampuan berpikir kritis ditinjau dari stratifikasi. Nah, stratifikasi ini saya ambil dari Bandura seperti itu. Nah, ini adalah kerangka teoritiknya. Nah, saya fokus nantinya untuk secara kualitatifnya. Nah, ini untuk indikator berpikir kritisnya saya kembangkan dari Frisco yang dikembangkan oleh Ennis, karena sampai beberapa tahapan terakhir ini juga masih 2018 Ennis juga masih menggunakan aspek Frisco, hanya saja beberapa modifikasi indikator yang sudah dikembangkan oleh Ennis tersebut. Nah, ini adalah peta konsep penelitiannya. Nah, dari sini kita lihat bahwa nantinya pengembangan model kontekstual critical reflection learning ini juga nanti berimpak atau berdampak nantinya ke beberapa hal. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis yang tahapannya setelah pengambilan atau penerapan model nantinya kita beberapa hal melakukan FGD ataupun pengembangan nanti uji coba, baik uji coba skala kecil, uji coba skala besar. Nah, di situ terjadinya suatu perbaikan, ganti lakukan FGD lagi 2 kali. Nah, jika ditemukan nanti kita uji lagi, baru nanti kita mencari kualitas produk tersebut dan efek potensialnya diuji cobakan, dan nanti syukur-syukur lebih disebarluaskan yaitu dengan diseminasi yang lebih luas seperti itu. Nah, ini adalah gap risetnya. Nah, saya ambil dari teorinya, saya ambil dari artikelnya Dewar dan Walsh tahun 2020. Nah, di mana berpikir kritis ini adalah proses metakognitif, yaitu didukung oleh Templar, Ennis, Scriven, and Paul melalui pemikiran reflektif yang bertujuan menilai keterampilan siswa melalui analisis, evaluasi, dan inference dalam menghasilkan kesimpulan logis dalam menyelesaikan masalahnya. Ini pada saat semester 2 ada masukan dari Dr. Scholastica, kenapa kok harus melibatkan proses metakognitif. Nah, perlu saya jelaskan bahwa metakognisi ini di sini adalah nanti melalui pemikiran yang reflektif. Nah, pikiran yang reflektif ini yang bertujuan untuk menilai keterampilan siswa melalui tahapan-tahapan, di mana salah satu adalah analisis masalah, bagaimana menganalisis, mengevaluasi, dan menduga. Nah, untuk menghasilkan kesimpulan logis
dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, kesimpulan logis di sini nantinya siswa itu diharapkan dalam mengerjakan suatu permasalahan tidak single ended dalam menyelesaikannya, tetapi bisa saya katakan open ended, berbagai macam strategi yang itu untuk mengukur kalau dalam tahapan tingkatan berpikir kritis untuk mengukur seberapa besar nanti tingkatan kemampuan berpikir kritis tersebut dengan alat evaluasi berpikir kritis yang sudah ada ataupun nanti saya gunakan dari saya ambil dari websnya Critical Thinking. Itu sudah beberapa ada tahapan ataupun nantinya kategori dalam mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, seperti itu. Nah, metode penelitiannya tentu saya menggunakan Design Research Development Studies. Ini adalah modifikasi dari Bloom ini, dan didukung oleh McKinney dan Revels tahun 2018. Nah, di mana itu akan melalui 3 tahapan: fase pendahuluan, fase prototyping, dan fase penilaian. Nah, di sini adalah secara luas, secara spesifik nantinya sudah mengarah ke pengembangan model dari kuantitatifnya. Nah, ini adalah tahapan pendahuluan, prototyping, dan evaluation. Nah, dari sini ada tahapan prasurvei, studi hasil penelitian, analisis kebutuhan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah artikel ini bagian dari sini. Bagian dari fase pendahuluan untuk mengkonstruksi bagaimana kualitatif dan sudah dilakukan mini risetnya. Tinggal ini adalah tahapan translate untuk bahasa Inggrisnya dan proofread. Nah, setelah itu saya baru sesuaikan template. Tetapi sebelum saya sesuaikan template dan sebelum translate, nantinya saya akan konsultasikan dengan 3 pembimbing. Nah, dari situ memberi masukan, baru saya revisi lagi. Jika tidak ada, nanti segera saya kirim ke proofread untuk melihat kualitas penulisan artikelnya. Nah, baru tahapan prototyping. Nah, di sini adalah validasi ahlinya, ada FGD, revisi, dan nanti kita uji coba skala kecil, ada revisi, baru nanti kita coba skala besar, baru kita ambil data, analisis, dan nantinya untuk melihat valid, praktis, dan efektif. Nah, selain itu juga kita lihat tambahkan adalah efek potensial untuk menemukan final draftnya sebelum kita FGD-kan lagi, baru nanti kita kita kembangkan lagi seperti itu. Nah, ini adalah angkat aplikasi yang saya ambil dari Bandura. Nah, ini adalah tes langkah-langkah dalam fase pendahuluan. Ada tahapan rancangan penelitian secara kualitatif dan tahapan penelitian secara kuantitatif maupun nanti pelaporannya bagaimana. Ini ada 10 langkah yang nantinya akan saya lakukan. Nah, nanti ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, di sini adalah tahapan kualitatif yang akan segera saya laksanakan agar untuk memudahkan penyelesaian disertasinya. Nah, solusi gapnya tentu untuk melihat dari tahapan kualitatif tadi. Nah, saya ingin melihat bagaimana indikator, untuk indikator yang sudah nantinya akan saya rancang, dan yang saya simpulkan merah ini adalah modifikasi yang saya lakukan, beberapa hal, bukan hanya modifikasi, tetapi diambil dari beberapa kajian teori atau referensi, dan nantinya dari hasil beberapa permasalahan yang sudah ada, saya tambahkan didukung oleh tinjauan secara referensial. Nah, inilah modifikasi yang nantinya akan saya gunakan untuk sebagai temuan atau gapnya, seperti itu. Nah, ini adalah fase prototyping. Nah, ini lebih mengarah ke kuantitatif. Salah satunya adalah pengembangan modelnya. Nah, ini adalah tahapan masalah. Nah, di sini adalah strategi dan reflection sebagai salah satu penciri nantinya pengembangan model atau temuan keilmuannya, seperti itu. Tentu ini masih akan saya jabarkan lagi secara spesifik untuk menjadi suatu indikator-indikator dan maupun scaffolding pembelajarannya bagaimana. Nah, hal-hal dasar mengenai konseptualisasi kemampuan berpikir kritis tentu saya kembangkan dari tahapan berpikir kritis dalam ENIS. Ini adalah modifikasinya, dan ini adalah penjelasannya, dan ini ada 7 langkah atau indikator dalam berpikir kritis, dan inilah modifikasinya, seperti itu. Membuat dan menyelesaikan model dan menyelesaikan masalah yang tidak
rutin dalam hal ini adalah memilih, memadukan, dan memutuskan strategi alternatif untuk menemukan solusi persoalannya. Nah, setelah itu baru tahapan evaluasi. Tentu dari beberapa evaluasi ini kita akan melakukan tahapan-tahapannya. Dari GUSKA ini adalah efek potensialnya, dan yang saya katakan tadi. Nah, ini adalah alat ukurnya, apa saja yang digunakan, dan di sini adalah karakteristik yang diharapkan setelah pengembangan itu berimpact kepada kemampuan berpikir kritis matematis. Dan untuk menguatkan indikator, saya menggunakan RAS model yang lebih fokus menekankan parameternya, atau yang dulu dalam ekspresi disebutkan adalah analisis faktor. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Besar harapan dapat masukan dari Bapak, Ibu, dosen maupun promotor. Nah, besar harapan saya secara pribadi dapat segera menyelesaikan dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.